Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesempatan waktu dan juga Allah mampukan kita untuk bersama-sama berjamaah sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa wujudkan rahmat dan keridhaan untuk kita semuanya, sehingga Allah berkenan mengantarkan kita menjadi hamba yang senantiasa beroleh keberuntungan, kebahagiaan di dunia wa dunia ilal akhirah. Allahumma amin. Salawat beriring salam tersanjung untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat, para pengikut, dan kita sebagai umat beliau. Tahan tingginya bermohon pada Allah kiranya kelak di kemudian hari Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kalau seorang arsitek itu salah satu disiplin ilmu, ya. Tentu yang dipelajari adalah arsitektur. Biasanya seorang arsitek itu pangkal dasarnya orang yang ahli arsitektur itu adalah seni. Biasanya seperti itu. Jadi biasanya arsitektur itu di samping masuk teknik tetapi juga seni. Karena seni, seorang arsitek itu kadang-kadang susah ditebak. Bangun sebuah rumah tapi kayak keong. Nah, itu yang ngerti hanya arsitektur sama ahli seni, ya. Itu biasanya seperti itu. Ilmunya itu seperti ilmunya Tuhan, kalau saya bilang ilmunya Tuhan. Jadi al-alim, ilmunya Tuhan itu tidak bisa dikasih pakem, Pak, ilmunya Tuhan itu. Jadi kita kan maunya Tuhan itu nuruti mau kita gitu. Ya Allah, berikanlah saya sehat. Allah maunya kita sakit gitu. Itu yang dikatakan alim itu seperti itu. Arsitek itu kalau dikritik, Pak, tiangnya harusnya begini. Wis itu diem aja. Yang ngerti kan saya. Gitu loh, itu arsitek. Jadi ada seninya, ada tekniknya. Dan itu dipelajari ada. Orang yang sudah punya bakat ini biasanya masuk ke arah jurusan teknik arsitektur itu biasanya ini, dan hasil karyanya biasanya spektakuler, biasanya fenomenal. Ya. Tokoh-tokoh arsitektur itu biasanya fenomenal kalau membuat sesuatu bangunan atau arsitektur itu ya Pak ya. Jadi sehingga menjadi sebuah tanda kemajuan peradaban. Ya. Zaman Fir'aun itu sudah ada yang namanya piramid. Pada saat dibangun piramid itu, yang ada pikiran pada masa itu ini adalah seni menanam mayat, yang gitu caranya. Jadi seni Pak. Seni kalau dalam agama Islam nanti menjadi syariat. Jadi menanam jenazah itu termasuk bagian seni sebenarnya. Seni lah, harus dihadapkan ke kiblat, harus diangkat seperti ini, bahwa harus itu sebenarnya itu disyariatkan, kira-kira seperti itu. Orang baru tahu bahwa piramid itu merupakan susunan daripada arsitektur yang sangat dahsyat itu setelah beberapa abad kemudian. Nah, begitu Pak, itu biasanya seperti itu. Maka dari peradaban ini diketahui kemajuan perkembangan ilmu. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, kalau ini berarti ada di zaman pertengahan. Oh, ini ada di prasejarah. Oh, ini itu seperti itu. Allah itu alim. Alim Allah itu tidak bisa didikte oleh siapapun, tidak bisa diintervensi. Ya. Jadi pengetahuan Allah itu meliputi segala hal, ya. Maha meliputi, gitu ya. Termasuk yang kita bahas minggu yang lalu, kita membahas masalah langit. Yang harusnya bisa menerjemahkan ini, itu harusnya ahli antariksa. Ahli antariksa itu baru bisa cerita langit. Ya. Ini nanti kalau udah ahli antariksa ya susah.
Kalau Pak Ustadz Haris sangat terbatas ya. Pak Haris sangat terbatas pengetahuan tentang langit itu ya. Tapi ahli antariksa akan bisa menjelaskan lebih detail apa saja benda yang ada di langit kan gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Namun bukan berarti kita tidak berusaha untuk memahami apa yang Allah sudah ciptakan itu ya. Jadi tanda orang yang hidup itu adalah dia berpikir. Tanda. Makanya ayat-ayat tentang ilmu itu lebih dominan di dalam Al-Qur'anul Karim, itu lebih dominan. Karena ilmu itu hidup. Ya, ilmu itu hidup. Ya. Jadi Nabi sendiri memberikan wasiat orang yang mati itu kan terputus amalnya. Yang nggak terputus salah satunya adalah al-ilmu yuntafa'u bihi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi orangnya nggak ada, tapi dia masih hidup dengan ilmu yang ditinggalkan itu. Kira-kira seperti itu. Ini semuanya ibrah sebenarnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu boleh-boleh saja, sah-sah saja dipahami secara tekstual. Teksnya seperti itu ya. Kemudian diartikan seperti itu, kemudian dijawabkan seperti pemahaman teks. Itu nggak salah. Tetapi terkesan kaku saya bilang. Terkesan kaku ya. Terkesan kaku itu apa? Dia nggak bisa dinamis, dia nggak bisa sesuai dengan zamannya, tidak sesuai dengan di mana dia harus berada, karena dia hanya sesuai dengan apa yang seperti saya pahami. Itu. Jadi kalau ya mohon maaf kalau saya misalnya dikatakan laki-laki itu boleh istrinya 4, ya, pemahaman kita ya di angka 4. Jadi kalau masih saat itu seolah-olah kita masih tidak sesuai dengan syariat, berarti kita ini berdosa besar tidak mengamalkan ajaran Quran. Nah, Quran kan memberikan makna wasulasa wa rubah. Kapan Bapak mau menerapkan ayat ini secara tekstual? Ada? Nah, kalau gitu besok saya diundang nikah yang kedua Pak Komandan Tri, terus undangan lagi nikah yang ketiga. Apa kalau ditanya? Melaksanakan ajaran Al-Qur'anul Karim. Lah kan kubra. Ya, bayangkan Pak, mulai dari presiden sampai RT bininya 4 semua. Ya, bingung. Pak Ibrahim kalau undangan mau bawa istri yang berapa? Ya, Pak Bro. Istrinya. Wah, ganti lagi ternyata ini. Ini yang keberapa ini Pak Bro? Yang pertama Pak Ustaz. Loh, kok sudah berubah? Lah, enggak lukir tempat. Yang kedua jadi yang pertama jadi yang kedua. Kan apa kata saya? Yang penting sebenarnya. Jadi sampai kiamat kita tidak akan pernah bisa melaksanakan ini kalau orang yang punya pemahaman monogami. Itu masalahnya secara tekstual. Yang saya bilang tadi agak terkesan kaku ya di situ itu. Kalau tidak dilaksanakan kita terbentur bahwa kita ini tidak setuju dengan ayat Al-Quran yang ada 4. Kalau kita melaksanakan ajaran yang 4, problemnya adalah konflik. Nah, ketidakadilan itu pasti muncul. Satu aja kita tidak bisa adil, apalagi lebih. Ya, itu teks Al-Quran. Kalimat langit itu kita pahami adalah yang terjauh dari pandangan mata. Kan gitu. Langit itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat paling jauh, sehingga kita tidak bisa menebak apa yang ada di dalam langit, benda-benda itu. Sehingga kita suka tertipu dengan pandangan yang paling jauh ini. Buktinya apa? Langit. Semua orang mengatakan langit itu biru. Coba kita cobalah sekali-sekali ya. Ikut astrolog, bener nggak sih biru? Yang warna biru itu apa? Ternyata secara ilmu ini pantulan dari air laut, gitu loh Pak. Pantulannya itu sama Allah direkam sampai ke atas. Itu ilmunya Tuhan itu kayak gitu. Sehingga langitnya itu biru. Ya, orang Jawa Timur biru, orang Jakarta biru, Israel biru, Palestina biru, orang Iran ya biru. Makanya sedang menari-nari ya, itu rudal di atas langit yang biru. Di samping ada itu semuanya ada yang namanya pelangi. Bapak pernah lihat pelangi di bawah? Pelangi itu munculnya di bawah atau di langit?
Di bumi atau di langit? Iya, kita bisa lihat pelangi karena kita punya mata, dan mata itu bisa memandang. Ya. Tapi kalau kita tanya kepada orang yang tidak bisa melihat, warna pelangi tidak akan pernah dijawab. Nah itu, makanya banyak sekali ahli-ahli puisi ya, tidak usah bersedih. Langit ya, walaupun mendung tapi Allah kasih pelangi. Maksudnya apa? Sedih tapi ya suruh bahagia. Ya itulah ahli seniman itu gitu. Jadi kita tidak bisa menebak seniman itu kapan sedihnya, kapan senangnya, tidak pernah kelihatan. Jadi itu. Ini kita baru membahas prolognya ini. Allah gabungkan antara langit dengan bumi. Ya. Kalau langit Allah menggunakan di sini ayat minggu yang lalu inna fi khalqis samawati. As-samawat itu jamak. Jamak itu berarti banyak langit. Nah, kalau nanti kita ketemukan ayat yang lain ada kalimat sab'a samawat. Jadi patokannya adalah 7 langit. Ketika menyebut bumi Allah dengan menggunakan kata tunggal. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Ardun itu tunggal, tidak jamak. Biasanya Allah itu kalau menggandengkan jamak pasti dengan jamak. Ini jamak, tapi ketika menyebut bumi tunggal. Ya. Ternyata bumi yang beraneka macam lapisan itu sama Allah dijadikan satu kesatuan tunggal, tidak bisa terpisah. Gitu Pak. Jadi bumi itu ada yang bentuknya batu, bumi itu Pak. Ada yang bentuknya kerikil. Apa bedanya batu dengan kerikil, Pak Bro? Ya, sama, beda ukuran. Yang bikin kerikil siapa, yang bikin batu siapa? Nah, Pak Bro bisa nggak bikin kerikil dari batu? Butuh berapa lama satu batu dijadikan kerikil? Kita tidak pernah berpikir kerikil itu bikinnya seperti apa, batu seperti apa. Tahu-tahu ada. Itu Pak. Nanti di dalam surat ini kan kita juga pernah batu itu masih bisa tunduk ya. Batu itu masih bisa tunduk. Sekeras-kerasnya batu itu masih bisa dibelah. Tetapi hati yang berat, hati yang keras, asyadul qaswa, itu ya, susah. Hati kalau sudah keras itu lebih daripada kerasnya angel dituturi Pak. Angel. Itu hati. Batu yang keras saja masih bisa iya. Allah enggak sulit ya, membentuk batu segede masjid atau enggak. Bahkan kecil-kecil. Terus lebih kecil daripada kerikil pasir. Bapak bisa ngitung jumlahnya pasir di pantai. Jadi kalau Bapak lomba-lomba besok misalnya ada pembangunan masjid renovasi, datangkan pasir 1 kol. Kita tahunya 1 kol itu isinya adalah sekian meter kubik. Tapi kalau ditanya berapa biji jumlah pasir, nah itu Pak ya. Maka dalam I'anatul Talibin ya, itu satu buku ilmu itu muaranya 2. Jadi bukan muara ya, bukan manusia yang mencoba menuntut ilmu itu harus hati-hati, karena muaranya itu 2, ujungnya 2 Pak. Yang pertama anania, keakuan. Yang kedua ria. Itu muaranya Pak. Makanya kalau kita menuntut ilmu, ilman yang nafi'an ya, jadi anzilna Allahumma ja'alna, yang kita kaji itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu 0 dari riya, 0 dari anania, keakuan.
Bisa yang bikin pagar meliuk-liuk, oh saya nggak ada lawan. Gimana cara bikinnya? Situ puasa dulu 40 hari baru ketemu ilmunya. Ananianya muncul. Makanya ya itu apa ya, orang yang Anania itu nggak cerdas ya, nggak cerdas dengan pukulan yang tapak kaluni pandai itu ya, kira-kira seperti nggak cerdas, jadi susah mendapatkan kritik. Itu muaranya ilmu itu dua itu kan. Jadi kalau kita tidak hati-hati kita terjebak di dua ini. Ya, kalau kita dapat ilmu itu muaranya di dua. Kalau tidak Anania ya itu kata kitabnya Anatul Talibin itu seperti itu. Nah, ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana kan gitu. Itu nanti akan menjadi sesuatu yang apa ya, agak sedikit miss. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang tidak banyak diungkap sebenarnya, malah ilmu yang tidak terbongkar itu malah yang bermanfaat, tetapi dirasa. Ini Pak, dirasa. Jadi bukan riak yang dia, tapi rasanya gitu ya. Jadi ini loh, Gus Narya duduk orang alim dengan orang yang berilmu tapi muaranya dua tadi. Alim dalam arti yang apa ya, yang selamat dari dua muara tadi itu berbeda. Bisa saya duduk sama Pak Komandan Haryadi, rasanya adem gitu loh. Dan nanya apa-apa. Adem gitu, sejuk. Sekali ngomong bikin kita tersenyum, bikin kita damai. Sekali ngomong diem rasanya anteng. Tapi ada deket orang yang alim, cuma mau duduk aja kok kayak gerah gitu loh. Mau nata posisi bingung, gitu. Terus ketika ditanya, itu jawabannya, tanyanya 1, tapi jawabannya 100. Saking pinternya dalil, jadi kita malah bingung nangkep. Ada yang kayak gitu. Itu muaranya dua itu. Jadi ada orang yang bergaul dengan orang alim itu di situ itu. Jadi makanya kenapa Nabi kalau kita nggak bisa ilmunya, setidaknya kita dapat baunya. Jadi orang alim itu seperti minyak wangi Pak, kan gitu ya. Kalau kita nggak ngerti cara bikin minyak wanginya, kalau gaul dengan ahli minyak wangi, setidaknya keluar dari situ kita ikut bau wangi. Itulah yang terjadi pada Nabi. Nabi lewat di mana saja semua sejuk. Nah, kira-kira seperti itu. Itu alim yang sesungguhnya seperti itu. Jadi ketika kita itu dekat rasanya damai. Tidak ada cara, tidak ada ini semua. Jadi enjoy saja. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke ayat ini. As-samawat itu jamak. Ketika ardun itu tunggal. Ya, jamaknya aradun. Jamak bumi-bumi. Ternyata bumi itu walaupun tunggal satu kesatuan, itu jenis tanahnya tidak sama. Tidak sama. Nah, tanah yang bisa ditanamin itu semua ada di permukaan. Tanah yang bisa dikasih tanaman. Namun ternyata tidak serta-merta semua tanah yang ada di permukaan ini bisa ditanami. Andai kata pun bisa, itu ternyata tidak semua jenis tanaman bisa tumbuh. Itu hebatnya Allah, itu seni. Pak Gino mau nanam kurma di sawah kita, kira-kira nyambung nggak? Ya sama-sama tanah. Ya, kira-kira apa? Maka jangan dikira seorang petani itu ahli ilmu Pak. Ilmu. Kapan saatnya saya harus bajak sawah, kapan saatnya saya harus tanam benih, kapan saatnya saya harus mengairi, itu apa petani itu. Dan dulu zaman dahulu petani itu kalau mau bercocok tanam, itu dia nuwun sewu, dalam tanda kutip Pak Gino, nuwun sewu sama buminya, karena mau dicangkul. Itu orang dulu berpikir bumi kalau dicangkul sakit. Sama-sama makhluknya Allah. Tapi Allah memberikan kehendak untuk kita memanfaatkan. Cuma mesti harus nyakitin, dalam tanda kutip merusak.
Itulah yang diserukan Greenpeace itu. Lah orang dulu itu udah lebih ini Pak. Makanya mohon maaf ya, dikasih suguhan. Itu orang dulu dikasih suguhan, buminya dikasih suguhan. Kopi. Jadi kalau kita ngopi sebenarnya podo karo dikasih sajen biar anteng. Ada kopi, ada teh, ada jenang merah, jenang putih, dan itu tidak boleh banyak-banyak Pak. Soalnya orang alim itu makannya nggak banyak. Makanya kalau bikin jenang ya sedikit pakai pincuk gitu ya, pakai daun. Nah, ini kalau ada orang alim kok berkatin oke berarti iya. Prasmanan semua dicobain. Alim semua dah pokoknya. Kalau orang alim itu ya gitu ya. Ya. Jenang yang ada bijinya itu apa namanya? Jenang sumsum yang ada bijinya itu. Ya, taruh di itu sawahnya berapa hektar, yang ngasihnya segitu. Karena apa? Nggak banyak makannya Pak. Itu orang dulu. Nanti kalau saya ngomong begini kan dikiranya ngajak-ngajak sirik. Nah, itu orang dulu. Saya mau mengolah, ini mau tak campur, sakit. Ingat, ketika malaikat 4 dikirimkan Allah untuk mengambil bumi sebagai jasadnya Adam, tidak berhasil. Pernah kisah itu Pak yang pernah. Bumi, ini kata malaikat Jibril, aku diperintahkan Allah untuk mengambilmu semua jenis saripati bumi, tanah, macam-macam, di tanah pasir, di tanah lumpur, di tanah apa ini. Kamu mau dibikin jasad, nangis, buminya nangis. Lah malaikat Jibril mesake, ya saya tidak jadi. Lapor sama Allah, saya kasihan. Lah yang berhasil satu malaikat namanya Israel, kan gitu kisahnya. Mau nangis kayak mau apa kayak pokoknya dipaksa jebret. Makanya orang hidup itu paksaan. Nanti roh dicabut juga paksaan, terpaksa. Itu nangis. Itu kalau ingat itu Pak Tani sudah lebih dulu belajar itu Pak. Nuwun sewu ya namanya pemahaman ini loh ya Mbah. Ya bumi ini dipanggil Mbah. Mbah, besok saya mau nanam ini padi. Nah ini mudah-mudahan Simbah Ridho kan gitu ya, Simbah Ridho. Maksudnya Mbah Bumi. Sampai sekarang masih ada nggak sodako bumi? Masih ada nih. Jangan dikit-dikit kafir gitu loh. Coba agak intelek sedikit lah mikirnya kita ya. Oh, pokok di kafir mau. Dikit-dikit kafir. Lalu semua orang minyak wangi, itu sing mlebu swarga. Minyak wangi enek alkohole neraka lah piye. Dikit-dikit aja. Terus kok beragama jadi tambah sulit gitu ya. Karena kan berilmu itu tambah mudah. Binjing Mbah niki dintene Rebo waton sare ya. Kalau tanam itu katanya mbah-mbah dulu itu harus hari Rebo, jangan hari Selasa, marah bahaya. Ora tukul, macam-macam itu pemikiran. Nyuruh masak dengan tulus ikhlas itu dilalah beneran, subur tumbuhnya, subur kemari pahloh jinawi. Nanti mau panen ya gitu lagi, matur nuwun Mbah sudah dikasih. Itu pemahaman yang sangat simpel dari seorang manusia terhadap karunia Tuhan. Artinya apa? Saya tidak melihat apakah ritual itunya itu apa sesuai syariat. Tidak melihat itunya saya melihat bahwa dia akan mengelola bumi tetapi harus minta izin sama yang punya. Kadang-kadang kita nggak niru ini yang kayak gini nih, gitu. Makanya kenapa mau menyembelih ayam itu juga harus izin sama yang punya. Kalau nggak izin haram, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim itu syariatnya. Lah karena mereka nggak mengerti Bismillah ya, niat ingsun besok mau tanam padi. Gogoran cah, muga-muga gitu ya. Nah ini, Mbah niki jenang abang, niki jenang putih, gitu. Kopat kapit pokoknya damel. Nah, niat kula mudah-mudahan saya kasih lancar. Besok sampai ini orang melayu-melayu nek bajak sawah, nek nyangkul ya ora kesel. Jadi semuanya itu ada dalam pikiran mereka. Itu ardun. Al-Mawardi menyebut apa? Mari saya lihat ini di sini.
Bumi, bentuk materi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, dalam bumi maksudnya, berupa benda-benda padat ataupun tumbuh-tumbuhan dan aneka marga satwa. Manfaat setiap benda yang saling berbeda, semuanya menunjukkan bahwa penciptanya maha berilmu. Jadi kalau Bapak mau tanam padi, tidak mungkin di tanah kebun. Tapi kalau Bapak mau tanam kacang tanah, tidak mungkin di sawah yang berair. Yang ngajarin itu alam. Alam Pak, yang ngajarin itu Pak. Ya Bapak boleh-boleh saja. Sekarang kan banyak orang yang ahli aneh-aneh ya. Masak kacang tapi tidak pakai tanah. Namanya apa? Hidroponik lah. Bukan petani lagi, tapi dia seorang seniman hidroponik. Nah sama petani. Yang dilarang Pak, jagung ya ditanam tidak pakai tanah. Itu karena apa? Tanah sudah langka. Ya, tanah sudah langka. Gimana caranya tanam jagung tapi ngelambre lewat air begitu Pak? Yang dilarang ya ada buahnya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ketimun, semangka, hebat ya. Nah ini caranya gimana? Itu penelitiannya luar biasa itu. Airnya harus mengalir terus itu. Sawi jadi bagus hijau-hijau padahal nggak pakai tanah. Jadi unsur-unsur tanah itu ada di dalam air. Makanya Pak Marogi tidak menyebut air. Jadi bumi, Pak, ini tafsir Pak Marogi tidak menyebut air. Air merupakan zat tersendiri yang terpisah dari bumi. Nah, kenapa demikian? Nanti ketika kita membahas masalah air, puncaknya ada air yang bisa dijadikan tanaman, bisa dijadikan tumbuhan, bisa dijadikan manusia. Tuh, jadi Pak Gino bahan bakunya dari air, bahan bakunya. Nggak bisa ujuk-ujuk nongol, harus ada airnya dulu. Ya, yakhruju min bainis sulbi wat tarahib. Ya, mimmain. Nah, jadi bukan benda padat lagi, tapi mimmain dawik. Ya, air yang muncrat. Muncratnya nggak seperti keran Pak. Ya, jebret, jebret, jebret begitu ya, orang ditabuh gitu ya. Ya itu namanya dawik Pak. Jadi Pak Ibrahim, Pak Bro, bahan bakunya apa Pak Bro? Air. Jadi kalau Nabi Adam, saya dulu kalau ngajar anak-anak, ya, Nabi Adam itu diciptakan jasadnya dari saripati bumi. Tapi kalau kita dari saripati busi. Saripati busi. Busi Pak, kita itu saripatinya bumi itu Nabi Adam. Kalau kita saripati busi. Nah, kalau businya borokan itu bumi. Jadi bumi itu nanti menumbuhkan tanaman yang bisa menjulang ke langit. Ada yang hanya bisa kecil. Nah, gitu Pak ya. Ada yang hanya segini. Nah, kenapa yang kecil yang segini namanya apa Pak? Rumput. Nah, gitu Pak. Itu juga tanaman Pak. Itu kalau kita mau meneliti ada berapa jenis rumput. Wah, di dunia ini rumput yang bisa dimakan kambing, sama dimakan sapi, sama dimakan Pak Ibrahim itu beda. Hakikatnya kita juga makan rumput, cuma beda jenisnya. Kalau kita rumputnya bentuknya sawi, gitu Pak ya. Ya bahasanya kayak gitu. Tapi kalau kambing dikasih sawi, ada yang doyan juga. Itu kambing cerdas itu lah. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya kita dengan binatang itu bersaudara. Makanya kalau mau menyembelih mohon izin. Ya, binatang kurban itu kalau disembelih kan ngerti. Aduh, ini Gus Naryo kok memegang golong. Teman saya disembelih. Wah, itu nyetrum itu Pak. Nggak mikir tapi nyetrum. Ghorizah namanya. Makanya kenapa binatang kurban itu jamin surga. Kalau tulus dia nurut. Dia nurut. Tapi kalau nggak tulus ngawur Pak, terus apa ditabrak. Itu binatang kurban Pak. Makanya sama Nabi diatur syaratnya itu apa.
itu binatang kurban. Yang menyembelih pun juga diatur syaratnya. Karena yang menyembelih mau mengantarkan ini menuju surga. Dagingnya pun juga gitu Pak, ya. Surga, makanya hati-hati, ngedum surga Pak. Nah, kita belinya bisa, ya. Nyembelihnya bisa, kurbannya bisa, ya. Ngedumnya ini ya. Banyak berbau surga atau banyak berbau kalau alam ini. Burung rampung, loh, ndoknya kok hilang? Ndoknya sapi ini nang di mau, banyak kayak gitu tuh Pak ya. Ketika ditawarin, siapa yang mau apa? Ini apa namanya Pak? Sepatu ini yang ada sepatunya, kaki ya, kaki. Siapa yang mau? Nah, itu di antara 100 orang mungkin belum tentu ada satu yang bisa mengolah ujung kakinya ini Pak. Itu hanya orang yang ahli spesial Pak. Ini juga kendaraan surga Pak, sikil ini Pak, semua bulu, darah, daging, semua tulang itu semuanya surga. Makanya kalau dikasih, mohon maaf Pak, kalau dikasih ya misalnya Pak Nedi, Pak Ustadz, ini ada daging kurban, alhamdulillah, dibuka, loh kok belum nih, kok ada tulangnya? Sebenarnya yang salah yang ngomong atau yang terima? Pak Ustadz, ini ada bagian daging kurban sama tulangnya, sama gitu loh. Akadnya gitu Pak. Iya. Daging kurban dibuka, lah kok enak jeroannya barang? Jeroan itu daging bukan? Bukan. Ada tulangnya? Tulang. Nah, itu ahli surga itu berat ya. Mau jadi ahli surga itu berat. Jarinya daging, katanya daging. Lah, situ apa? Awekku malah belum tok aneh dagingnya. Lagi piye toh? Oh, ternyata dagingnya sudah dipisahkan dari tulangnya. Jadi, Pak Ustadz, ini ada pembagian tulang kurban. Terima, alhamdulillah, baru dapat tulang. Jangan dihina, karena itu adalah kendaraan surga. Nah, kita yang masih susah di pemanfaatannya ini. Kalau binatangnya sama menyembelihnya insya Allah sudah mendekati arah surga. Tapi ketika sudah distribusi, nah ini hubungannya dengan yang kasar mata, itu butuh kelapangan hati, Mas. Betul. Ya Allah, kisah betul ini hati lo pundak tuh ya. Tetangga saya itu malah dapat pupu semua. Lah saya kok malah motornya langsung mendelik. Tahu mendelik, motornya misalnya motornya melek mendelik gitu ya, terus medeni. Ora tega arepe mang. Nah, gitu ya. Gitu akhirnya ini. Jadi begitu sulit. Itu Allah menggunakan as-samawat dengan al-ardh. Itu satu paket pasangan. Jadi kalau satu paket pasangan itu bisa saja kita mengatakan langit pasangannya bumi atau lawannya gitu ya Pak ya. Sesuatu yang berlawanan belum tentu buruk. Sesuatu yang berlawanan itu belum tentu buruk. Suami istri ini beda. Suaminya biasanya laki atau yang istri Pak? Yang perempuan. Yang dikatakan suami yang mana ini? Yang perempuan atau yang laki? Semua yang laki-laki biasanya kalau dalam rumah tangga pasti disebut suami. Yang perempuan jenisnya perempuan memang benar-benar itu gitu loh Pak jenisnya. Itu gitu Pak. Saya itu dapat titipan akikoh Pak. Akikoh ya Pak ya. Kalau akikoh berbeda dengan kurban. Kalau kurban rata-rata saya melihat yang disembelih jenisnya adalah jantan. Tapi kalau akikoh sudah ada yang betina, cuma harganya beda. Saya tanya sama biro akikohnya ini, Mas, kenapa kalau kambing jantan sama kambing betina kok harganya beda? Sama-sama disembelih, padahal gulingnya juga sama, sananya juga sama. Ya karena yang satu betina Pak. Ini diskriminasi sampean ini saya bilang gitu. Lah pedus saya dibedakan nih. Ya namanya. Jadi kalau jantan 2 juta Pak.
Lah kan yang betina sama beratnya Pak, tapi harganya cuma 1.700.000. Lah kok beda akeh men 300. Nah, kalau lah saya ditanya sama murid saya, Pak Ustadz kambingnya jantan apa betina? Saya ambil yang betina. Kenapa kok nggak jantan? Wis kakean ning swarga saya bilang gitu. Jadi kasihlah kesempatan yang betina masuk surga. Nah, kebetulan harganya murah. Nah, yang bikin harga kan bukan saya, bilake kok itu dibedakan. Di situ nanti. Oke, itu satu paket. Jadi di bumi ini ada macam-macam ya, Pak ya. Tanaman ini cocoknya di bumi yang mana? Dan di dalam perut bumi itu Allah kasih sumber daya yang sangat banyak manfaatnya untuk manusia. Di langit juga Allah kasih sumber daya yang juga bermanfaat untuk manusia. Bintang-bintang itu menjadi jam waktu yang bisa dilihat oleh manusia. Oh sekarang waktunya subuh, itu kelihatan. Ya. Oh sekarang ini bulan purnama, tengah bulan, itu kelihatan. Ya, biasanya nanti kalau begini hubungannya nanti petani akan bisa mengolah, nelayan juga akan bisa mengelola. Nah, itu hubungannya. Nah, di ayat berikutnya ini hebatnya Allah redaksi ayat ini. Saya ingin selipkan di sini. Ayat-ayat kauniyah yang sifatnya ilmu itu rata-rata tidak ada asbab nuzulnya. Rata-rata. Jadi rata-rata Nabi itu hanya tahanus. Ayat yang datang kayak begini ini biasanya tahanus, tidak ada sebab nuzulnya. Nah, biasanya. Jadi asbab nuzul dalam Al-Quran itu tidak lebih dari 1/3. Jadi 2/3-nya itu tidak diketahui asbabnya. Ya tahu-tahu langsung nuzul. Itulah yang katanya banyak ulama, ada yang dihunjamkan, ada yang melalui mimpi, ada yang melalui perenungan. Nah, ayat-ayat tentang ilmu itu biasanya Nabi dengan perenungan, tahanus, Pak. Makanya kalau kita pengen dapat ilmu, kita tahanus. Ya, bahasa orang awam semedi. Jadi kalau Pak Komandan Haryadi duduk di sini, kelihatannya tidur. Jangan diganggu, itu sudah tahanus. Bisa saja merem, Pak. Walaupun tidur beneran itu bisa jadi tahanus. Ya, orang tahanus itu seperti itu. Jadi makanya jangan suudzon. Waduh, iya itu tahanus. Nah sekarang bergeser. Wahtilafil lail. Ikhtilaf, ya. Ikhtilaf itu diartikan perbedaan. Ikhtilaf. Makanya kalau kita suka ada ikhtilaf, itu perbedaan di antara ulama. Itu adalah rahmat gitu ya. Itu ikhtilaf namanya. Ikhtilaf itu bisa diartikan perbedaan, bisa diartikan pergantian. Itu ikhtilaf. Pemain sepak bola itu dilalah, gitu. Kurang greget serangannya gitu Pak Bro ya. Ya Pak Bro. Wah ini kurang greget ini. Padahal bintangnya itu, ya, starting apa istilahnya? Dipasang. Ternyata lawan yang ini walaupun bintang dia nggak bisa mengatasi. Nah, gitu ya. Wah, itu pelatih jeli, copot diganti. Nah, dengan pemain cadangan itu namanya ikhtilaf. Ya, ikhtilaf, gitu ya. Ikhtilaf. Pemain yang diganti tetap ada, yang mengganti juga ada. Ini ya, perbedaan pergantian al-lail wan nahar. Ya. Malam dan siang. Nah, gitu Pak ya. Dua ini. Kalau siang Bapak cari malamnya di mana? Kalau lagi siang Bapak cari malam. Menurut Bapak malamnya hilang atau ada? Hah? Itu nanti kalau kita berbicara masalah Al-Qadar, itu ya begitu. Lailatul Qadar itu begitu. Nah, ketika malam begini, Pak Bro, siangnya di mana? Hilang enggak siangnya? Cuma belum nongol. Gitu Pak ya. Kita bisa enggak mendeteksi pergantian dari gelap menuju terang?
Pak Gino dari tadi duduk di sini tahu-tahu di sana ada warna cerah, itu mulai kelihatan. Tandanya sudah mulai matahari nongol. Detik keberapa? Bisa nggak Pak Gino? Dari gelap menuju kelihatan ini. Tadi kan nggak kelihatan itu, di sana saya nggak kelihatan pohon. Nah sekarang kelihatan. Itu saya juga nggak bisa mendeteksi detik keberapa berubah. Kalau kita bisa mendeteksi itu, boleh kita nggak sholat, boleh kita nggak mengabdi, boleh kita tidak mengatakan la ilaha illallah, boleh. Tapi kalau kita nggak bisa menebak itu, silakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengabdian yang total kepada Allah. Kalau ada yang meragukan cabai itu, ya nggak bisa merah, masih ragu, Bapak boleh mengatakan Tuhan tidak ada. Nah, gitu ya. Cabai itu Pak, dari coklat menuju merah itu matanya dicicilin nggak kelihatan. Kalau Pak Ibrahim ngecat kan kelihatan. Wah kemarin ini, nah itu kelihatan ngecat. Nah Allah kalau ngecat cabai, Bapak pernah lihat makhluknya yang ngecat? Nyuruh siapa? Allah, nggak pernah. Dan yang dicat bukan hanya satu biji Pak. Loh itu Pak ya. Satu pohon itu sama Allah dicat macam-macam. Itu yang masih kecil-kecil itu, ya, yang enggak ini. Otak manusia pikir Pak, kenapa yang paling hebat di antara warna satu pohon ini cabai? Satu pohon Pak, beda warnanya. Manusia langsung berpikir yang paling tinggi nilainya yang merah. Kenapa itu? Yang ngajarin siapa Pak? Alam yang ngajarin. Iya. Jadi tidak baca buku Pak. Nanti kalau panen yang sudah merah-merah, nggak usah gitu. Udah diajarin aja dipecicilin gitu Pak. Oh berarti merah waktunya panen. Wah itu muaranya kalau ilmu Pak ya. Kelapa. Kelapa itu mulai dari akar sampai semuanya bisa bermanfaat buat manusia. Akarnya bisa bermanfaat, pohonnya bisa bermanfaat, pelepahnya bisa bermanfaat, daunnya janur muda bisa bermanfaat. Gitu. Pernah ada serangan wajar janur kuning ya, janur. Namanya janur, ya pasti kuning. Ada janur hijau, itu white berarti janur hijau. Kalau yang mesti janur kuning. Janur kuning itu macam-macam. Sebelum janur kuning melengkung masuk kuning, wah macam-macam. Janur kuning itu. Pelepahnya bisa bermanfaat, daunnya bisa bermanfaat, empol ya yang bermanfaat. Yang muda kelapanya bermanfaat, yang tua tambah bermanfaat. Pertanyaannya, kapan Allah ngisi air di dalam kelapa? Pak Ibrahim tahu? Duluan airnya atau duluan cangkoknya? Ya, coba. Sampai kini hari saya menemukan arang yang dibikin dari cangkok kelapa itu lebih baik daripada arang yang dibikin dari kayu. Ya, betul. Nah itu Pak, cangkok kelapa. Itu semuanya adalah ibronatul sumber gitu. Malam, siang. Semua orang ketika menyebut malam pasti gelap. Ketika menyebut siang pasti terang. Itu bagi orang yang diberi karunia pandangan mata normal. Tapi kalau tidak bisa melihat, gitu Pak ya, maka antara siang dengan malam dia tidak bisa membedakan kecuali hanya nama. Nah, ini sekarang siang apa malam ya? Siang Pak Ustaz. Oh iya, saya sudah rabun, nggak kelihatan. Untungnya orang yang tidak bisa melihat itu Pak, kalau punya istri cantik terus. Cantik terus Pak, nggak pernah kisut, nggak pernah ini gitu ya, cantik. Makanya mohon maaf kalau melihat wanita cantik merem. Yuk yang masih muda, kalau yang masih belum laku belum nikah, kalau lihat wanita cantik itu jangan dengan mata, merem, ayo kabeh, cantik semua. Ya gitu, ya, itu. Maka ada istilah inner beauty. Pak Ibrahim sudah tua, merem.
wah masih muda, enggak. Gitu. Makanya kalau lihat Mbah Ibrahim jangan melek. Aku kisut. Itu ikhtilaf itu pergantian tapi tidak hilang gitu. Jadi kalau kita sekarang siang, malamnya itu nggak hilang, tetap ada. Cuma sampai dini hari belum ada orang yang ketika siang menemukan malam, ketika malam menemukan siang. Karena antara siang dengan malam itu masing-masing ada pakemnya. Malam itu kenapa disimbolkan sama Allah kelihatan gelap, itu identik dengan untuk istirahat. Terang benderang itu identik dengan orang yang untuk mahisah mencari nafkah, gitu Pak ya. Jadi itu hubungannya begitu. Makanya kerja yang baik itu adalah siang hari. Kerja yang baik itu yang sesuai dengan alamnya. Nah, kerja malam hari namanya ngelowo, kan gitu bedanya. Nah, itu karena di situ. Ikhtilafil laili wan nahar, lail dan nahar. Wal fulkil lati, ini kayaknya agak panjang. Ini makanya perenungan Pak Jimo ya. Jadi wal fulki, al fuluk, fa lam kaf itu artinya bahtera. Bahtera itu semua benda yang mengapung yang bisa berenang. Itu artinya fuluk Pak. Jadi papan itu ada di atas air, dia jalan, itu namanya bahtera. Ya, gitu ya. Yang bahtera itu biasanya diartikan dengan perahu, kapal laut gitu Pak ya. Semua yang mengambang tapi yang bisa bergerak itu namanya apa? Jadi tidak termasuk kapal selam. Nah, kapal selam itu bukan bahtera Pak. Nah, gitu ya. Kapal selam, apalagi kapal selam yang pempek ya, karena sama bukan. Kan ada kapal selam ya, yang pempek ya. Itu kapal selam beneran itu yang itu enggak masuk al-fuluk. Jadi al-fuluk itu benda yang kelihatan di terapung tapi dia bisa bergerak. Yang ya, kapal itu atau benda ini yang terapung ini allati tajri, di bawahnya ya, fil bahri, ada laut, tuh air. Jadi kapal selam makanya enggak masuk gitu Pak ya. Jadi jadi bukan termasuk kapal bahtera itu bukan. Makanya dulu Rasulullah ketika hijrah yang pertama yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, itu ketika sampai di Laut Merah itu berdoa ya, minta kepada Allah untuk menundukkan laut. Karena saya akan mengirimkan tim untuk hijrah yang pertama yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib yang jumlahnya kurang lebih 18 orang. Itu hanya naik papan Pak, papan yang terus digoyang itu loh Pak. Nah, Pak apa yang pakai itu Pak? Dayung ya, dayung Pak. Jadi jangan dibayangkan dayungnya seperti dayung kita Pak. Ya hanya kayak tongkat itu Pak. Oh ini harus bergerak, ini keberatan, agak maju dikit. Nah itu ya gitu Pak. Makanya nahoda itu ngerti Pak, gitu ya, nahoda. Makanya kalau lomba, kan ada lomba itu Pak. Lomba perahu yang suka balapan, jumlah itu kalau gayungnya tidak sama, nabrak-nabrak, ya kan ada kiri kanan itu Pak ya, 1, 2 ya suka dipukul di atasnya itu Pak ya, jedung, itu gayungnya biarin, nah, sini gayung, sini gini, sini gayung, lah malah tukaran. Nah, itu untuk supaya stabil, jalannya stabil. Nah kapal laut itu seperti tajri fil bahri, jadi ada laut di bawahnya itu, yang laut itu dengan kapalnya tadi ya, bima yang fa'unnas, dua-duanya bernilai manfaat buat manusia. Gitu Pak. Jadi itu Allah luar biasa. Jadi ini yang saya berkali-kali coba merenungnya. Nabi itu hidupnya jauh dari kehidupan laut, jauh Pak, bukan ahli nelayan Pak, tapi paham tentang lautan. Itu karena wahyunya seperti itu. Jadi kapan saat pasang, kapan saat surut. Lah Nabi hampir tidak pernah main di laut Pak, tidak pernah. Hidupnya itu ya di sekitar kota Mekah, Madinah, kota Mekah, Madinah. Tapi ayat-ayat tentang laut itu menguasai Nabi. Nah itu hebatnya.
itu ada manfaatnya, yang fakun nas, ada manfaatnya. Yang ada di dalam air itu manfaat, yang ada di kapal itu ada manfaat. Kenapa? Kapal ini bisa mengantarkan gitu, kafilah-kafilah dagang untuk menyeberang ke daratan yang ardun tadi, yang satunya lagi. Maka fungsi daripada lautan adalah pemersatu dunia. Kalau bumi terpisah, Pak, tapi kalau laut dia menyatukan, jadi satu utuh. Jadi yang bisa menyatukan itu adalah air. Yang bisa menyatukan adalah air. Saya, Pak Neti, Kusnario, Pak Dwi, yang bisa menyatukan adalah air, terutama air kopi. Itu ya kan bahannya sama-sama dari air ya. Nah, gitu kira-kira. Ya, ayatnya sampai di sini dulu masih baru. Ini kayaknya belum separuh ya, masih ayat ini memang agak panjang ayat. Nanti ayat ini hampir identik dengan yang kita temukan di surat Ali Imran, dimulai sama dengan inna fi khalqis samawati dan seterusnya. Cuma ini lebih, yang di Al-Baqarah ini lebih lengkap ya, lebih lengkap ayatnya dan lebih panjang daripada yang di Ali Imran. Ada yang mau diklarifikasi? Monggo, Pak Kino. Pengertiannya ilmu yang hidup itu yang berpengaruh. Ya, orangnya sudah tidak ada, tapi semua nasihatnya masih dipakai orang. Itu ilmunya hidup. Makanya Nabi Isa itu punya mukjizat, ya, menghidupkan, salah satunya menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah tentunya. Tidak semua orang mati, Pak. Nah, kalau itu semuanya orang mati lah bahaya. Kalau ilmu itu kasat mata dulu mukjizat ini terjadi. Ada orang yang mati hidup, gitu Pak ya, bisa hidup. Tapi tidak semua orang mati, tapi bisa menghidupkan dengan izin Allah. Dalam konteks keilmuan ya, tafsir, ternyata